Salam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik yang mengasihi kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dan nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Jika sudah menemukan alamat pembacaan kita, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Judul perikop di atas ialah hidup orang Kristen. Ayatnya yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang akan saya bawa kita belajar saat ini ialah sikap hidup orang percaya. Sikap hidup orang percaya. Tidak jauh-jauh dari judul perikop kita ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang penuh dengan gejolak dan perubahan. Kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan yang membuat kita kadang merasa tertekan dan merasa putus asa. Dalam nasihat yang telah kita baca, Rasul Petrus memberi nasihat kepada para pendatang dan juga para perantau bagaimana sikap hidup orang percaya atau sikap hidup orang Kristen. Di sini kita mendapati suatu keyakinan yang berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Rasul Petrus memulai dengan menekankan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini bukan berarti kiamat akan terjadi besok atau hari berikutnya, tidak. Tetapi lebih merupakan panggilan untuk keseriusan, kewaspadaan. Orang-orang percaya harus menjalani kehidupannya dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh kepada Allah dan persiapan untuk kedatangan Yesus Kristus. Pertimbangan akan kesudahan segala sesuatu sudah dekat merupakan alasan kuat untuk membuat kita bersikap lebih bijak dalam semua urusan duniawi. Apa yang harus orang percaya lakukan dalam waktu dekat ini? Itu yang seharusnya menjadi pertanyaan kuat untuk kita. Rasul Petrus berbicara tentang bagaimana seharusnya orang percaya atau orang Kristen bersikap dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Yaitu bukan hanya hidup dalam relasi pribadinya dengan Allah, tetapi juga dalam relasinya dengan sesama manusia atau sebagai saudara-saudara seiman. Sebagai orang percaya tentu kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam kehidupan kita atau di dalam menjalani kehidupan kita ini. Mengapa? Karena kita sudah mengenal Kristus dan berbagai ajaran serta teladan Yesus sudah kita dengar, sudah kita terima dan kita pelajari. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya orang percaya,
namun sikap hidupnya sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang percaya, bahwa dia adalah orang Kristen. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa hal bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai orang percaya menurut Rasul Petrus. Yang pertama ialah sikap tenang agar kita dapat berdoa. Tenang agar kita dapat berdoa. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-7. Hidup orang percaya tidak selalu mulus, benar? Ada saja tantangan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bayangkan hidup kita seperti kapal yang sedang berlayar di laut. Kadang lautnya tenang, kita bisa menikmati perjalanan dengan damai. Angin sepoi-sepoi menghembus, matahari bersinar dengan hangat, dan kita bisa menikmati keindahan alam sekitar kita. Kita bisa bernyanyi, kita bisa bercanda, kita bisa bersukacita bersama. Kita bisa melihat burung-burung terbang bebas di udara, kita bisa melihat ikan-ikan berenang di laut, dan kita bisa melihat pasir pantai yang sangat luas, dan kita bisa merasakan damai sejahtera serta sukacita yang sangat melimpah. Tetapi kadang lautnya berbadai, gelombang besar menerjang, angin kencang bertiup, dan kita bisa merasa takut serta merasa panik di dalam hidup kita. Kapal oleng, barang-barang berjatuhan, ombak, dan kita harus berjuang keras untuk bertahan. Dan kita juga dapat melihat kilatan petir yang menyambar. Kita bisa merasakan ketakutan serta kecemasan yang luar biasa, dan juga keputusasaan dalam hidup kita. Begitu pula di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Ada saat-saat kita tenang, namun ada juga saat-saat penuh tantangan. Saat kita menghadapi masalah, mudah sekali kita merasa gelisah, mudah sekali kita merasa cemas, merasa bingung. Saat kita menghadapi masalah, mudah sekali bagi kita untuk dipenuhi oleh pikiran-pikiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan dari hati kita yang penuh dengan ketakutan, dan jiwa kita penuh dengan keraguan itu. Kita jadi sulit untuk berkonsentrasi, kita sulit berpikir jernih, dan kita sulit untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Disinilah doa itu berperan sangat penting. Tetapi doa pun tidak dengan gegabah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berdoa dengan hati yang gelisah, apalagi menuntut Tuhan atas hal-hal yang kita paksakan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi milikilah hati yang tenang. Tenanglah agar kita boleh berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan hati yang gelisah, maka pikiran dan hati kita tidak akan tertuju kepada Tuhan. Tidak dapat tertuju kepada Tuhan, malah akan cenderung mempersalahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus dalam suratnya mengingatkan kita bahwa kunci untuk kita bisa berdoa dengan baik adalah punya hati yang tenang. Punya hati yang tenang. Tenang bukan berarti kita tidak punya masalah ya, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap punya masalah, tapi kita bisa tetap memiliki sikap yang tenang itu di dalam di tengah-tengah badai atau di dalam kita menghadapi masalah dan kesulitan tersebut. Tenang bukan berarti kita tidak punya emosi. Kita tetap punya emosi, tetapi kita bisa mengendalikan emosi itu sehingga emosi itu tidak menguasai diri kita, tidak menguasai hati kita. Dan tenang bukan berarti kita tidak punya beban, tapi kita bisa menyerahkan beban kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menolong kita. Contohnya saat kita menghadapi masalah keuangan, kita bisa merasa cemas dan takut. Kita bisa berpikir,
bagaimana aku bisa membayar hutangku, bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan keluargaku, bagaimana aku bisa menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat seperti itu, kita perlu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan menolong kita. Kita bisa berdoa, Tuhan, aku menyerahkan masalah keuangan ini kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau akan menolong aku. Aku percaya bahwa Engkau akan membuka jalan keluar bagi aku. Aku percaya bahwa Engkau akan memberikan apa yang aku butuhkan. Saat kita berdoa dengan tenang, kita bisa merasakan damai sejahtera yang melimpah, serta kekuatan yang tidak terbatas dan hikmat yang sempurna daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa merasakan bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita di saat-saat sulit di dalam hidup kita, bahkan di saat titik terendah kita sekalipun. Dan bahwa Dia akan selalu menolong kita melewati setiap badai kehidupan kita. Saat hati tenang, kita bisa fokus kepada Tuhan dan mendengar suaranya melalui doa kita. Doa kita jadi jauh lebih kuat, dan kita bisa mendapat kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi masalah kita. Kita bisa melihat masalah kita dengan lebih jernih, menemukan solusi yang tepat, dan mendapatkan ketenangan jiwa di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menyertai kita, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita bisa merasakan kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam kehidupan kita, kekuatannya yang tidak terbatas, dan hikmat-Nya yang sempurna. Sikap seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya ketika menghadapi masa-masa sulit atau tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Dengan demikian, hidup kita juga boleh menjadi kesaksian bagi semua orang. Adapun yang kedua, sikap hidup orang Kristen atau sikap hidup orang percaya yang kedua ialah mengasihi. Mengasihi. Itu terdapat pada ayatnya yang ke-8. Tanda orang percaya yang sejati adalah ketika dia punya kasih. Punya kasih. Kasih bukan hanya perasaan sayang yang muncul di dalam hati, tetapi juga tindakan nyata yang menunjukkan kasih sayang itu. Kasih bukan hanya kata-kata manis yang diucapkan, tetapi juga perbuatan baik yang kita lakukan. Kasih bukan hanya untuk orang yang kita sukai, Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang budaya, agama. Kasih yang sejati adalah kasih yang universal, terus-menerus berlanjut. Kasih yang merangkul semua orang tanpa diskriminasi. Kasih tidak mengenal batas, kasih tidak mengenal perbedaan, dan kasih tidak mengenal pemisah di antara siapapun. Kasih tidak pamrih, kasih tidak mencari untung, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban, tidak mengharapkan balasan apapun, rela menderita, dan rela memberikan segalanya untuk kebaikan orang lain. Tidak mencari pujian, tidak ingin diuntungkan. Kasih sejati adalah kasih yang tulus, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang ikhlas, kasih yang murni. Kasih yang sejati adalah kasih yang mengalir di dalam hati kita, yang dapat menyentuh kehidupan orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Contohnya, saat kita melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita bisa menunjukkan kasih kita dengan memberikan bantuan itu. Kita bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, pakaian kepada orang-orang yang orang-orang yang telanjang. Kita dapat memberikan tumpangan kepada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, dan kita dapat memberi pertolongan kepada orang-orang yang sakit. Kita bisa memberikan waktu, tenaga, bahkan harta benda
kita untuk membantu dan menolong orang lain. Itulah kasih. Kita bisa menunjukkan kasih kita dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bermakna untuk orang lain. Kita bisa menunjukkan kasih kita dengan cara yang sangat kecil, tetapi itu berarti untuk kehidupan orang lain. Kita bisa menunjukkan kasih kita dengan cara yang tidak harus mencolok, tetapi itu menyentuh hati. Kasih sejati adalah refleksi kasih Tuhan kepada kita. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, meskipun kita masih berdosa. Kasihnya tidak tergantung pada perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang besar, Tuhan telah mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itulah bukti kasih Tuhan yang paling besar. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada kita, dan kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang sama kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan di dunia ini, untuk membawa kasih-Nya kepada orang lain, dan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Sebagai orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mampu menyalurkan kasih tersebut kepada sesama kita manusia. Jangan pilih-pilih untuk mengasihi, sebab kasih tidak pandang bulu. Kasih yang sesungguhnya tidak pandang bulu, tidak pandang rupa, apalagi pandang harta, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tunjukkanlah kasih-Mu kepada semua orang, sebab itulah sikap orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Adapun yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sikap hidup orang Kristen yang ketiga ialah saling melayani. Saling melayani, kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Melayani orang lain adalah bukti nyata kasih kita kepada Tuhan. Melayani orang lain adalah bukti nyata kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya menerima kasih Tuhan saja, tetapi kita juga harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Setiap orang punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita tahu itu, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa pakai bakat itu untuk membangun jemaat dan membantu orang lain. Kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, menghibur yang sedih, dan menyemangati yang putus asa. Kita bisa menjadi tangan dan kaki Tuhan di dunia ini, membawa kasih dan harapan kepada yang membutuhkan. Itu bentuk pelayanan kita. Kita bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah dunia yang busuk, dan suara kebenaran di tengah-tengah kebisingan dunia. Contohnya, kita bisa melayani di gereja dengan menjadi panitia acara, mengajar anak-anak, membantu orang tua, atau membersihkan lingkungan gereja. Kita bisa melayani di masyarakat dengan menjadi relawan, bekerja di rumah sakit, atau yayasan sosial, dan sebagainya. Kita bisa melayani dalam bentuk apa saja. Kita bisa melayani di lingkungan sekitar kita dengan membantu tetangga yang membutuhkan. Mungkin ada tetangga kita yang butuh pertolongan, membutuh bantuan, dan menolong orang-orang yang kesulitan, atau memberikan semangat kepada orang-orang yang putus asa. Saat kita melayani orang lain, kita membangun komunitas yang penuh kasih dan saling mendukung. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah satu keluarga yang besar, yang bersatu di dalam kasih dan pelayanan itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah tubuh Kristus yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pasukan Tuhan yang bersatu dalam pelayanan kasih kita, untuk mewartakan Injil dan membangun kerajaan Allah di bumi. Kita tunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang hidup di dalam kasih, persatuan, dan pelayanan kita. Sebagai orang percaya, jangan hanya mau dilayani, Bapak Ibu Saudara, tetapi seharusnya kitalah yang melayani. Kita yang melayani. Belajar dari teladan Yesus bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita
sebagai orang percaya dituntut untuk mengasihi. Maka bukti dari kasih tersebut kita dapat melayani sesama. Baik itu melayani Tuhan maupun melayani sesama manusia. Dengan begitu kita dapat disebut orang percaya, sebab sikap yang kita tunjukkan benar-benar dari apa yang kita dengar dan kita terima dari ajaran-ajaran Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menjadi orang yang percaya? Jika kita sudah menjadi orang percaya, apakah kita sudah memiliki sikap hidup yang tenang agar kita dapat berdoa, mengasihi, dan saling melayani itu? Silakan renungkan dan jawab dalam hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan kesadaran akan kedekatan akhir zaman, mengutamakan doa serta saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk membangun komunitas dan memuliakan namanya dalam setiap tindakan kita. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, kasih dan ketenangan hati menjadi kunci untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh meluangkan waktu untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami belajar bersama boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, agar kami boleh memiliki sikap hidup yang tenang, agar kami boleh berdoa kepada Tuhan, mengasihi dan juga saling melayani satu dengan yang lain sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.